Nggak mau aku 2 kali. Kita juga. Oke. Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman semuanya. Baik. Oh iya, sorry, punten. Itunya di ini dong. Karena kami kan nggak boleh pakai Oh plastik. iya, nggak boleh ya? Iya, makanya nggak ada airnya ini kayaknya udah apa? Bulan tua ini kayaknya ini. Nggak ada, tapi nggak di ini di sini. Oke. Baik, kita langsung mulai aja ya ke Oke. sesi wawancara ya. Jadi kita di sini sama Bang Reza ya. Nama panjangnya siapa tuh Bang? Kalau boleh tahu. Reza. Oh, Nama Reza saya aja Muhammad berarti. Reza Pahlevi. Iya. Ya, itu di nama di akte kelahiran, tapi kalau di nama korkom saya itu Reza Sahab. Ya, jadi kalau teman-teman lihat pemberitaan dan lain sebagainya, baik itu di media sosial, media massa elektronik maupun media massa yang online, itu namanya Reza Sahab. Oke. Di sini di KI jadi divisi humas gitu. Kalau di sini Kira namanya jadi memang manusia atau jadi apa gitu. di sini memang humas ya namanya. Kayak podcast saya jadi ya kayaknya. Kalau di sini kebetulan diamanahin sebagai Kepala Humas KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat. Dari tahun 2009 ya, Mas? Lahir di kereta apinya 2009. Iya gitu ya. Kalau lahir dari ibu jangan disebutin deh, nanti kaget kalian ya. Ya, saya masuk di kereta api di tahun 2009 dan itu berawal dari unit sarana. Unit logistik, ada perubahan, mutasi dan lain sebagainya. Akhirnya saya berkecimpung di dunia kehumasan. Itu di tahun 2012. Jadi dari tahun 2012 awal di Palembang, terus saya pindah ke Padang, sempat di Padang juga saya di 2019 2020. Nggak lama, kurang lebih 1 tahun 2 bulan, pindah lagi ke Bandung. Dari Bandung mutasi lagi ke Lampung. Dari Lampung mutasi ke Jakarta. Dari Jakarta baru balik ke sini. Balik ke sini lagi. Alhamdulillah. Berarti di Padang dari tahun 2000 baru kemarin 2023 akhir. Iya, sorry 2023, 2025. 2025. Iya, Setahun betul. Sudah ya, jangan baru. Iya, sudah. Kalau baru tuh berarti apa? Udah lama banget ya gitu ya. Iya, ngomong-ngomong soal profil organisasi nih Bang. Sejak kapan organisasi ini berdiri dan bergerak di bidang apa nih? Oke, kalau kereta api mungkin udah tahu lah ya, dari zaman Belanda juga sudah tahu perkereta apian. Dari masa ke masa akhirnya terbentuklah organisasi yang namanya kehumasan. Nah, akhirnya kita berbicara terkait dengan kehumasan. Kehumasan ini ya berdiri sejak awal daripada PT Kereta Api ini didirikan dan itu terpusat di kantor pusat Bandung. Kita punya kantor pusat di Bandung, terus ada 9 daerah operasi dan 4 divisi regional. 9 daerah operasinya yaitu ada di Pulau Jawa mulai dari Jakarta sampai dengan Jember. Jember tahu sebelum Banyuwangi ya, mendekati Banyuwangi. Terus ada 4 divisi regional yang disebut dengan Divre. Kalau dengan divisi regional ada 4. Satu divisi regional 1 itu ada di Medan, yang keduanya ada di Sumbar, yang ketiga ada di Sumatera Selatan, di Palembangnya. Terus yang 4 itu ada di Tanjung Karang. Itu Lampung, Tanjung Karang, dan ada beberapa anak perusahaan yang lain seperti PT KAPM Kereta Properti, ada PT Reska, ada KA Wisata dan lain sebagainya seperti itu. Karena kita udah ngomong-ngomong soal divisi nih, soal struktur organisasi PR di sini gimana Bang? Dari sini ya. Oke, saya balik lagi ke atas karena sudah menyebutkan kantor pusat tadi ya. Jadi kita itu mempunyai struktur organisasi yang bila saya sebutkan dari pusat itu ada yang namanya sekretaris perusahaan atau sekper. Nah, sekper ini setingkat eksekutif vice president. Nah, di bawah FVP sekretaris perusahaan ini ada yang namanya VP Korkom kita, vice president Korkom ya di situ ya. Nah, di situ ada beberapa manajer yang dibawahi oleh VP Korkom itu tadi. Dari masing-masing divisi manajer-manajer itu setara dengan pimpinan-pimpinan yang humas yang ada di daerah seperti yang saya sampaikan tadi, yang 9 di daerah operasi, 4 di
Sumatera, Iya, 4 di termasuklah di Sumatera. Sumatera Barat ini. Sumatera Nah, Barat. Sumatera Barat ini dipimpin oleh Kepala Humas KAI Divri 2 Sumatera Barat. Nah, di sini kita udah masuk ke sini. Saya mempunyai 2 staf, kalau di sini hanya sedikit. Hanya Dikit. sedikit. Jadi kepalanya hanya satu, setingkat asisten manajer, terus juga di bawah itu langsung staf. Sementara kalau di daerah lain seperti yang saya sebutkan, misalnya di daerah operasi 1 di Jakarta. Di Jakarta itu ada manajer, di bawahnya ada 2 asisten manajer. Kepalanya setingkat manajer, kalau di sini kepalanya setingkat asmen. Iya. Kalau di sana manajer itu membawahi ada 2 asisten manajer, ada asisten manajer internal, ada juga yang eksternal. Nah, ini setingkat dengan kepala humas yang di sini. Grade-nya sama gitu. Jadi asisten manajer di sini selaku kepala humas, sementara kalau di Jakarta itu selaku Asisten manajer, asisten ya. manajer. Nah, di sini berarti kalau secara struktural ataupun hierarki ininya pekerjaannya, saya langsung ke vice president, Oh kepala iya. daerah. Kalau di sana ada ke vice president juga, tapi bukan kepala daerah. Dia hanya membidangi di unit humas saja. Seperti itu. Oke, nah itu secara struktural ya, dan anggotanya juga saya 1 orang, membawai ada 2 staf ataupun pelaksana unit humas yang ada di Divri 2 Sumatera Barat, seperti itu. Oh iya, jadi kan kita udah bahas divisinya dan juga kalau boleh tahu kalau humas ini melapornya kepada Itu seperti yang tadi udah saya sampaikan kan, kalau humas yang di daerah saya jadi langsung ke lapornya vice president, gitu. pimpinan daerah. Nah, kalau kami ini kan sebenarnya ada hierarkinya, ada pimpinan yang di daerah, ada yang pimpinan yang vertikal di kantor pusat tadi. Kalau di daerahnya saya langsung posisinya secara struktural, meskipun grade-nya asisten manajer, tapi secara hierarkinya saya ke vice president pimpinan daerah. Oh iya, Yang nomor 1 di sini. Tapi secara vertikal saya sama posisinya dengan kahumas-kahumas yang lain, langsung melapor ke vice president kehumasan yang korkom di kantor pusat, seperti itu. Oke, baik Pak. Nih, soal kita mau nanya soal berapa jumlah personel PR dan apa saja jabatannya di sini. Sudah disampaikan Iya, tadi? udah tadi. Oke. Yang Iya. nomor 2 tadi. Ya, maksudnya itu tadi mungkin apa yang saya sampaikan ada korelasinya dengan pertanyaan lain. Nah, mungkin kita geser ke pertanyaan saya, Bang. oke. Siapa aja sih publik internal yang menjadi tanggung jawab PR? Oke, di sini ya kita perkecil lagi ya ruang lingkupnya, kita bahas yang di Divri 2 Sumatera Barat gitu ya. Untuk objek, kalau saya boleh katakan yang internal ya, itu internal kita masuknya ke seluruh pegawai. Seluruh pegawai di sini ada pegawai organik, ada non organik dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu dari internal kami, seperti itu. Dan itu kami mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi internal, baik itu melalui media internal kita juga ada media internal nih, seperti ada yang namanya broadcast milis internal KAI saja, terus juga ada yang eksternal juga, terus juga ada tayangan-tayangan, flyer-flyer dan lain sebagainya yang konsumsinya itu terpisah. Ada yang khusus internal, ada yang bisa ke eksternal, seperti itu. Itu salah satunya, termasuk teman-teman security, teman-teman frontliner, ya. Tapi secara kepegawaian mereka bukan pegawai KAI. Tapi stakeholder. Iya, tapi stakeholder juga ada yang eksternal, ada yang internal juga kan, gitu kan. Nah, itu tadi yang internal ya termasuk security, terus juga ticketing, terus apa lagi kalau di sini tuh petugas pintu perlintasan, itu bukan pegawai KAI. Oh, itu bukan pegawai KAI. Iya, dia ada apa namanya? Ada organisasi sendiri, seperti ada yang seperti yang saya sampaikan tadi di anak perusahaannya KAI, PT KAPM, ataupun ada yang dari Dishub, ada yang dari Kementerian Perhubungan, tetapi secara stakeholder, secara keseluruhan itu termasuk bagian dari perkereta apian. Nah, itu yang jadi apa namanya objek internal kami, seperti itu. Kalau yang eksternalnya selain ada perusahaan, ada apa? Nah, eksternal banyak, jelas satu ya, karena kita berbicara KAI ini kan
secara umum Probis kami kan berada di bidang transportasi, Iya. otomatis eksternal utama kami itu adalah masyarakat atau pengguna jasa kereta api, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita ada di divisi humas, otomatis stakeholdernya adalah media, wartawan, jurnalis dan lain sebagainya. Dan yang lainnya juga instansi yang lain seperti Dishub, BTP, terus juga Jasara Harja, terus juga masyarakat secara umum sebagai pengguna jasa tadi, dan yang lainnya yang berkaitan ada korelasinya dengan perkereta apian, termasuk komunitas pecinta kereta api. Mungkin teman-teman udah paham, udah tahu ada yang namanya komunitas pecinta kereta api yang tugasnya bantu branding kita juga sebenarnya secara umumnya mereka seperti itu. Banyak kan udah langsung melangkah, saya sepintas saja baca. Ini ya. Udah 2, 3, ada 4 tadi kalau nggak salah udah kelewat, intinya pertanyaan ada korelasinya dengan yang lain. Iya, ada korelasinya. Jadi bisa di-recall dulu. Kalau diulangin denda loh, udah 2 kali, 3 kali lagi tak kasih gelas cantik nanti. Masuk tentang pertanyaan ke fungsi utama PR di organisasi ini. Nah, itu kan ada banyak tuh, ada informasi, komunikasi, hubungan dengan media dan lain-lain. Nah, di sini sebagai fungsi utamanya itu di organisasi ini apa? Jelas ya, mungkin dari teman-teman Ilkom juga kita sependapat bahwasanya seorang humas itu adalah fungsi secara umum adalah sebagai penyampai informasi gitu ya. Informasi itu juga banyak medianya, banyak metodenya seperti apa, tapi secara umum kita coba petakan bahwa kehumasan ini berkaitan dengan satu, yang pertama yaitu dokumentasi. Setuju ya? Dokumentasi ini kan berubah informasi, dokumentasi ini banyak. Baik bisa berupa foto, video, data-data, ya kan, data-data dan informasi yang lainnya. Terus yang kedua, publikasi, jelas dari data-data informasi yang ada di kita publikasikan. Baik itu foto, itu publikasinya banyak, nanti medianya seperti apa metode penyampaian informasi melalui publikasi itu apa, kan banyak ya, entah itu melalui Videotron, melalui kanal resminya KAI, media sosial dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi itu salah satu peran humas juga, yang isinya pasti itu berkaitan dengan informasi. Yang pertama tadi dokumentasi, publikasi, sosialisasi secara umum ya, secara umum. Nanti bisa teman-teman coba kerucutkan lagi per masing-masing tuh. Kalau saya bahas nanti 2 hari kalian di sini balik. Oke, secara umum ya itu saya bilang. Lengkapnya udah kejawab ya nih ya. Tuh. Nggak mau keulang ya. Oke. Kegiatan mungkin ke ini dapat tantangan. Yang lain di luar dari ini juga nggak apa-apa. Dari kita bahas tentang tantangan, Pak. Tantangan Bapak selama menjadi PR ya. Apa sih yang Bapak pernah lalui dan Bapak rasa itu sebagai tantangan bagi Bapak? Oke. Sebenarnya tantangan kalau secara secara luas itu tetap sama ya, karena kami berpindah-pindah ya. Jadi setiap kota itu beda-beda karakter stakeholder kita, terutama kalau di sini berkaitan dengan media. Itu media yang karakternya itu berbeda-beda, dan kita masih tetap harus bisa menyesuaikan karakter masing-masing teman-teman media. Baik itu pengguna jasa juga. Di sini juga karakter pengguna jasa atau penumpang itu berbeda-beda. Ada yang tertib orangnya, ada yang enggak. Terus juga masyarakat. Di sini juga berbeda-beda juga. Terutama yang berkaitan dengan pintu perlintasan. Ada yang tertib, ada yang sudah ada palangnya diangkat, dia tetap menerobos dan lain sebagainya. Nah sebenarnya secara umum karakter itu yang menjadi tantangan kami, baik itu teman-teman eksternal maupun teman-teman internal juga. Karena nggak semua teman-teman internal ini juga ada satu suku Minang semua, ataupun kan ada yang dari Jawa, ada yang kita harus bisa menyesuaikan antara satu karakter dengan karakter yang lain supaya informasi yang kita sampaikan ke teman-teman internal dan eksternal itu bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Berarti Pak, kan Bapak ini bekerja sebagai humas ya Pak. Nah, apakah Bapak ini mempunyai seperti akun website itu atau sosial gitu? Oke, kalau untuk akun ya, itu tadi berkaitan dengan media informasi sosial, kita ya. Media informasi kita itu ada media sosial,
ada media internal kita juga seperti podcast ini internal, sebenarnya belum kita belum kita running ke eksternal karena di sini kami buatnya manfaat dari podcast ini sebagai sarana latihan untuk teman-teman. Jadi teman-teman kita gilir nih, ada yang sebagai host, ada sebagai narasumber, seluruh pegawai yang ada di sini kita buatkan jadwalnya. Sebagai metode mereka melatih untuk public speaking, komunikasi, dan juga sebagai sarana komunikasi juga supaya antar unit itu bisa ada chemistry-nya pada saat di lapangan seperti itu. Media sosial kita tetap ada, website kita juga sudah ada, dan saat ini kami sedang menggarap yang namanya dashboard kehumasan. Yang mungkin ini mungkin dashboard humas yang pertama di Dopdipri yang lainnya. Kami coba masih dalam proses pembuatan dashboardnya, nanti running target kami mungkin di 1 Juli nanti untuk dashboard kehumasan. Secara umum itu tadi kita punya media sosial Kereta Api Sumbar Official, mungkin teman-teman udah follow belum? Belum sih. Coba dulu buka dulu deh. Buka dulu WA-nya, HP-nya. Ayo, wah pelanggaran ini. Kalau tahu tadi nggak mau saya dah. Bercanda ya. Sudah ada. Kan kita juga karena kita dikasih tahu makanya kita follow kan, seperti itu. Follow, nanti dikasih tahu teman-temannya satu kampus ya. Di Freedom Sumbar ini ya. Iya, betul. Gimana coba saya lihat dulu. Siap. Oke, betul. Itu. Follow dulu. Pokoknya hari Senin taunya saya nanti sudah meningkat followersnya 1.500 orang. Udah semua? Sudah. Mana? Tunjukin, aku nggak mau. Udah ini. Ini ya? Udah. Sekalian udah nih Pak. Itu juga boleh. Oke. Terus yang kedua, sudah pernah naik kereta belum? Sudah pernah. Awas lo benar. Ada tuh kemarin masa belum pernah naik kereta api dia ajakin langsung. Iya, magangnya di sini lagi, aduh. Magangnya di sini nih. Jadi magang tuh saya suruh dia download dulu aplikasi, beli tiket, suruh jalan-jalan dulu ke bandara baru balik lagi. Dia magang tapi dia belum pernah naik kereta api. Nah, itu alasannya sama. Makanya saya belum naik kereta api, saya pengen magang di sini kata dia. Gitu. Ya udah tak suruh naik itu, balik lagi. Iya gitu. Nah, di situ sudah ya. Terus berarti sudah ada akses BKI. Sudah ada Pak. Belum lo ketahuan nih muka-mukanya belum ini. Belum. Nah, ada belum? Download dulu. Pulang dari sini dihapusin. Penuh, masanya penuh ininya storage-nya. Oke. Mereka kemarin juga pengen naik kereta api katanya. Haruslah naik kereta api karena itu ya salah satu ya secara nggak langsung kita juga mendukung program pemerintah juga ya untuk melestarikan bukan lebih tepatnya bukan melestarikan ya lebih ke pengguna transportasi publik ya seperti itu ya. Karena meskipun ya di sini sebenarnya secara nggak langsung memang belum terlalu ini ya karena dari sisi kepadatan, kemacetan dan lain sebagainya itu belum sama seperti yang ada di Jakarta gitu kan. Kalau di sana itu saya pernah dinas di Jakarta itu 3 bulan tuh saya nggak pernah pakai mobil, nggak pernah pakai motor, itu parkir di kosan saya. Karena apa? Macetnya bikin stres di sana itu. Pakai transportasi umum. Betul. Saya naik KRL betul. Saya naik motor dari motor saya parkir di stasiun, saya naik KRL. Dari arah Bogor ke Cikini ke Jakarta Pusat. Kalau naik bawa motor, waduh itu macetnya ampun, kita udah stres duluan. Iya. Udah teriak-teriakan dulu gitu kan. Apalagi bawa mobil, udah bisa 2-3 jam nyampe kantor. Nah, itu mungkin secara lingkungan ya itu sangat-sangat mempengaruhi. Makanya KRL di Jakarta itu ya padat-padat semua. Kalau di sini kan secara umum pengguna jasa kereta api kita itu menggunakan kereta api itu cuman untuk wisata ya secara umum ya rata-rata sebagian besar masyarakat penggunanya. Tambah lagi yang di Pariaman tuh ada pantai itu Gandoria itu ya. Nah gitu. Itu sasarannya pantai. Gitu. Kita mau ke pantai pantai. Itu ya tambah lagi weekend kayak gini ya itu susah cari tiketnya. Susah dalam artian memang sudah terjual karena kita berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan melalui aplikasi yang
itu tadi akses BKI. Jadi pemesanan tiket itu bisa kita lakukan H-7 sebelum keberangkatan. Makanya nggak bisa dadak-dadakan dapat tiketnya, tapi nggak dapat tempat duduknya. Iya, untung nggak diikat di belakang gitu ya. Gitu. Diikatin di belakang gerbong ya. Oke, selanjutnya next. Berarti apa ya Pak? Bapak ini apa ya? Mengelola juga akun sosial medianya. Betul. Nah, apakah di dalam akun sosial media itu apakah ada dilaksanakan kampanye gitu atau event-event gitu Kak? Semua aktivitas yang jadi semua aktivitas baik itu aktivitas internal eksternal yang kami anggap ya, itu kan nggak semua informasi kita publish juga. Jadi kita ada filter juga di situ yang kami anggap bisa kami publish ke teman-teman eksternal, kami publish di media sosial juga. Dan kalau seandainya skupnya itu konsumsinya hanya untuk internal, nggak kami publish seperti itu. Seperti ada halnya kami ada yang namanya flyer keselamatan. Itu kan sebenarnya secara informasi menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nggak jadi masalah kalau kita publish gitu, nggak ada larangan. Tapi gitu ya. Iya gitu, flyer himbauan dan lain sebagainya. Karena itu skupnya hanya internal kita di KAI, makanya itu nggak saya publish. Sebenarnya bisa aja. Definisi humas sebenarnya emang kayak gitu kan sebenarnya Pak. Itu sebagai salah satu menfilter juga informasi yang keluar. Jadi balik lagi ke struktur organisasi tadi ya. Jadi selain dengan tupoksi yang memang sudah ada di kehumasan, fungsi dan tugas kita itu secara nggak langsung sebagai PPID di daerah. PPID mungkin teman-teman pernah dengar ya, PPID ya, pejabat pengelola data dan informasi. Nah itu secara nggak langsung melekat ke seluruh Kahumas yang ada di Daop Dipre. Sementara di pusat itu dia ada divisi sendiri. Ada yang namanya divisi manajer PPID-nya. Gitu. Kalau PPID secara laporan tadi kita ke manajer PPID yang ada di pusat seperti itu. Nah, jadi secara nggak langsung kita mempunyai tupoksi tambahan, yaitu tadi melekat di seorang Kahumas itu pejabat itu PPID ya. Petugas PPID seperti itu. Tapi secara struktural nggak ada. Kalau di daerah tugas PPID itu nggak ada, pejabat PPID itu nggak ada. Tapi secara fungsionalnya melekat secara otomatis di kepala humasnya masing-masing daerah seperti itu. Kalau CSR ada nggak? CSR. CSR kita ada. Kalau sekarang nyebutnya apa TJSL ya, teman-teman tahu TJSL. Kita di sini CSR tidak hanya ada di satu unit kehumasan doang. Kita buat ada tim yang namanya tim TJSL di Pri 2 Sumatera Barat yang isinya beberapa unit, termasuklah salah satunya humas, dan masing-masing unit ini sudah ada tupoksinya masing-masing di CSR. Seperti ada tim PAM. Itu tugasnya untuk pengamanan dan survei proposal yang masuk. Terus juga ada tim dari teman-teman SDM dan keuangan, ada tim dari kesehatan juga, ada dari tim humasnya juga seperti itu. Jadi masing-masing unit ini dia mempunyai peran penting juga terhadap pelaksanaan kegiatan CSR yang ada di daerah. Karena apa? Di daerah ini tidak ada unit khusus CSR, divisi khusus CSR nggak ada, tetapi adanya yang di pusat, ada manajer CSR-nya. Gitu. Jadi secara CSR kami pelaporannya ke manajer CSR yang ada di pusat. Tuh, beda kan? PPID ke manajer PPID, CSR ke manajer CSR. Tapi di luar daripada dua kegiatan ini kita laporannya ke Vice President Korkom di atasnya. Dan teman-teman yang manajer PPID dan CSR ini laporannya ke Vice President Korkom juga. Itu untuk vertikal yang di atas. Sementara di daerah kita dari humas hanya ke kepala daerah yang ada di sini, Vice President di Pri 2 Sumatera Barat gitu. Oke. Aku mau nanya nih Pak, kan kemarin kan ada sebuah tragedi ya kan Pak ya? Di Bekasi. Iya. Oke. Itu kan sebuah tragedi kelam semalam Pak. Nah, sebagai Bapak sebagai PR nih, sebagai humas, ketika terjadi fenomena atau tragedi itu, apa yang Bapak pertama lakukan atau strategi yang Bapak biasa lakukan ketika terjadi hal seperti itu? Iya, manajemen krisis. Oke. Ini secara aku real dulu ya, meskipun kejadian di sana banyak
bukan banyak lah, ada lah beberapa media yang konfirmasi ke aku juga minta tanggapan dan lain sebagainya ke kita, ke aku ya, terutama sebagai Kahumas di sini. Mereka menanyakan, Pak, bagaimana menurut Bapak terkait kondisi kondisi tragedi yang kemarin. Yang satu, fungsi humas itu harus bisa ngefilter data informasi apa saja yang bisa kita berikan kita publish ke terlebih lagi ke teman-teman media. Filter ini juga banyak. Satu, terkait dengan kewenangan. Kewenangan ketika itu kejadiannya ada di Bekasi. Di sana kan sudah ada yang namanya Kahumasnya. Kahumasnya di situ tuh ada Daop 1 Jakarta. Sementara mereka menanyakan ke sini. Itu. Kalau saya nggak boleh ngomong no comment. Ini enggak. Tetapi tetap kita jawab, tapi kita filter. Jawabannya kita filter ataupun kita arahkan ke yang lebih berhak untuk memberikan informasi, statement dan lain sebagainya. Saya sampaikan, oh iya Pak, benar itu terjadi kecelakaan di Bekasi, tetapi terkait dengan hal-hal yang lainnya bisa mengkonfirmasi dengan Kahumasnya yang ada di Jakarta. Kita kesini nggak apa-apa. Dan di Jakarta juga dia tergantung dari strategi komunikasi pimpinan kita. Di atas juga nggak boleh ternyata. Yang di Daop 1 ternyata satu pintu ke Vice Presiden karena udah skala nasional ruang lingkupnya. Seperti itu. Itu tragedi secara nasional ya. Kalau bagaimana kalau secara daerah, di ruang lingkupnya daerah, contoh perlintasan sebidang. Waktu ada kecelakaan yang mana? Yang anak Kapolres? Tahu yang pakai mobil. Tahu ya? Tahu. Itu orang Solok dia, Pak? Iya, Kapolres Solok ya? Iya. Gitu ya. Baca beritanya nggak? Lihat YouTube-nya nggak? Lihat muka saya nggak di situ? YouTube-nya nggak sih, kita cuma coba baca buka beritanya dulu doang. kalau gitu. Orang viral kok aku di situ. Ada di YouTube-nya ya? Di YouTube, di TikTok, medsos saja lah, di IG atau di TikTok. TikTok ada kayaknya tuh. Aku dibully, aku digoreng, statement aku di situ. Sampai aku di sini, waduh, kayak ngerasa diapain aku di sini. Datang ke kafe, pengen nongkrong, tiba-tiba tukang parkirnya ini. Lah, ini abang yang kemarin yang viral bang ya? Enggak, bukan aku bilang kayak itu. Terus sampai ngeluarin handphone, dari ini buka IG dia. Video itu dideketin muka aku. Bener bapak ini katanya. Tunggu nggak? Dilihat. Makanya lebih ke website ya. Tuh banyak itu, aku catat kok linknya, lebih dari 50 link itu media sosial. Iya. Wah, ayo. Ada nggak? Cuman Tribun ya? Iya. Media sosial. Di sosmed aja. Atau info sumbar atau apa gitu kan ya? Sumbar kita kalau nggak salah kemarin ada juga. Ya dibulinya sama netizen sih karena tidak pahamnya secara regulasi gitu loh. Mereka yang digoreng itu ada 3 hal kalau secara spesifik ya. Kalau aku tangkap kemarin satu, mereka beranggapan bahwa kereta api itu minta maaf. Minta maaf tuh boleh, tapi secara umum baik narasi maupun secara video yang aku sampaikan itu bukan permohonan maaf karena atas kejadiannya itu enggak. Itu sebagai ungkapan bela sungkawa. Kan wajar ya kita ketika ada tragedi dan lain sebagainya kita mengucapkan bela sungkawa. Permintaan maaf pun iya. Cuman bukan berarti kita menganggap bahwa itu kesalahan kereta api, bukan. Kenapa? Kereta api itu sudah ada di jalurnya, udah jelas gitu ya. Jadi bukan salah kereta api. Tapi permintaan maafnya karena terjadinya tragedi itu akhirnya mengganggu pengguna jasa yang lain. Nah, ucapan permintaan maaf kami itu pun ya kita arahkan ke pengguna jasa, bukan karena kereta apinya salah. Itu yang pertama yang digoreng. Yang kedua, statement yang saya sampaikan saat itu yaitu saya mengungkapkan bahwa upaya-upaya apa aja yang sudah kami lakukan supaya kegiatan
tragedi yang seperti itu nggak terjadi lagi. Disebutlah digoreng lah di situ sebagai klarifikasi, padahal aku nggak klarifikasi gitu kan. Dibilangnya klarifikasi iya, gitu ya. itu. Iya, netizen lah ya, aku nganggapnya ya udah mungkin mereka ini nggak paham regulasinya seperti apa. Sementara saat itu yang namanya perlintasan sebidang, kewajiban yang mengadakan palang pintu dan lain sebagainya itu bukan KAI. Secara regulasi itu ada di Undang-Undang Nomor 23 tentang Perkeretaapian, ada juga di Undang-Undang Nomor 22 terkait dengan peningkatan keselamatan lalu lintas, ada juga di PM 94 juga. Itu menjelaskan bahwa itu bukan kewenangannya KAI, tapi kewenangan instansi terkait. Iya, instansi terkait lainnya. Gimana tuh, Pak? Jadi secara undang-undang ini kan sudah default, sudah mempunyai kewenangan masing-masing nih. Sementara KAI ini secara umum itu fungsinya hanya sebagai operator kereta api, operator menjalankan kereta api dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan prasarana, terutama lagi terkait dengan perlintasan sebidang, itu bukan kewenangan kami. Tapi secara umum masyarakat mindsetnya taunya segala hal yang berkaitan bersinggungan dengan kereta api, itu KAI, itu KAI. Terus kayak contoh deh yang perlintasan nanti aku kasih 2 contoh. Perlintasan itu bukan kewenangan kita, karena itu yang merupakan kewenangan dari regulatornya. Regulatornya siapa? Betul, Kemenhub, yang dalam hal ini bisa Dirjen Perkeretaapian ataupun kalau di sini ada yang namanya Balai Teknik Perkeretaapian. Pernah dengar yang di kantornya di dekat bandara, dulu dekat ini. Nah, itu kewenangan mereka, bukan kewenangannya KAI. Selain itu, contoh pernah tahu lah mungkin yang ada jalan yang viral di Lubuk Buaya atau apa kemarin? Relnya, iya, jalannya berlobang itu. Iya. Itu bukan kewenangannya KAI. Tapi orang netizen dan lain sebagainya, itu KAI nggak ngebenerin jalannya. Itu bukan kewenangannya KAI. Betul. Nah, itulah makanya mindset masyarakat itu ketika ada sesuatu hal ataupun suatu kejadian yang ada korelasinya dengan kereta api, itu KAI benerin, gitu KAI ini, KAI inilah itulah gitu. Padahal bukan. Itu tugasnya siapa kalau untuk yang jalan itu? PUPR, betul. Atau ada badan jalan apa penyelenggara apa gitu loh, seperti itu. Bukannya KAI. KAI itu mempunyai kewenangan melakukan perbaikan ya, pembenaran jalan itu dengan catatan itu rusaknya karena pekerjaan KAI. Misal kereta api lagi benerin rel, ada jalan di situ, kita keroklah jalannya itu ya. KAI punya kewajiban untuk melakukan perbaikan jalan itu seperti semula lagi. Nah, itu yang benar, bukan karena alam, itu kan cuaca atau karena beban tonase mobil yang lalu lalang di situ. Nah, itu bukan ke kami, bukan ke KAI sebagai kewenangan. Kalau kami melakukan perbaikan di situ ya sama saja kami menyalahi undang-undang juga, gitu, seperti itu. Kami KAI diam aja tuh lihat itu, bukannya nggak mau ngebantuin, cuman karena sudah ada regulasinya karena di luar kita aja gerem gitu kan. Tapi kita tetap jalin komunikasi di situ. Pokoknya ada masukan dari entah itu ada yang nge-DM kami, entah itu yang langsung barbar buat postingan dan lain sebagainya, akhirnya viral, ya kami komunikasikan seperti itu. Selain mengkomunikasikan sebagai humas KAI juga kan, kita juga buat sosialisasi juga ke masyarakat juga bahwa ini kayak ini misalnya, itu bukan kewenangan daripada KAI. Tapi kami memang sebenarnya nggak ada keharusan ya untuk menutupin instansi yang lain. Tapi kalau secara aku pribadi aku nggak terlalu terbuka. Itu langsung nyebut seperti yang Mas bilang tadi. Itu Kementerian Perhubungan. Itu apa namanya? PUPR enggak, tapi saya bilangnya pasti instansi terkait lainnya gitu. Tetot, ini masuk ya, tetot gitu ya. Nanti di-cut aja. Gitu ya. Itu banyak lagi contoh, kadang-kadang orang menanyakan ketika ada tragedi, ini meninggal dunia, KAI ngasih santunan nggak sih gitu. Sering kan kayak gitu. Iya. Sementara yang ngasih santunan di situ siapa? Kewenangan siapa? Jasara harja. Betul. Karena yang namanya kecelakaan yang melibatkan kereta api itu nyebutnya apa? Kecelakaan apa? Ini kita bersharing biar ngasih ini aja. Kecelakaan apa?
biar teman-teman paham juga secara ini ya, gitu. Kecelakaan apa? Kecelakaan kereta api. Apa? Yang kalian tahu kecelakaan apa? Kecelakaan kereta api. Apa? Nggak ada nama khusus. Bukan? Apa? Ayo bisa jadi. Udah dekat. Pas gitu ya. Jadi nyebutnya tetap kecelakaan lalu lintas. Oh, kecelakaan lalu lintas. Kalau kecelakaan lalu lintas, nah kalau kalian sudah paham regulasi ini, pasti kalian paham ketika ada kecelakaan lalu lintas, ada korban, berarti yang ngasih santunan siapa? Jasara harja. Kalau dia tidak meninggal dunia, kecelakaan butuh perawatan ke rumah sakit yang mempunyai kewajiban siapa? Apa? Kalian termasuk kok anggota itu? BPJS ya. Mau jawab tadi. Nah, iya kan? Kalau sudah tahu regulasinya loh gitu. Jadi enak. Semua instansi itu mempunyai kewenangan masing-masing. Iya, gitu. Orang taunya kayak itu, oh tuh kereta api misalnya ketabrak tuh anaknya. KAI ngasih santunan enggak sih? Atau mobil ke temper kereta api misal itu diganti rugi enggak sih sama KAI? Sementara kita nggak ada regulasinya di situ. Kalau kita bantu, itu pun kalau seandainya ada kita kasih santunan dan lain sebagainya, itu hanya kebijakan saja. Gitu. Kalau kita ngasih santunan sama aja kita melanggar ataupun menyalahi undang-undang regulasi yang ada di ini gitu. Seperti itu. Ketika ada kecelakaan, katakanlah yang di Lubuk Buaya tadi jalan meskipun nggak kesenggol kereta api, jalannya di rel. Ketika jalan di rel, jalannya rusak, jatuhlah di rel, lecet-lecet, mungkin terus juga kendaraannya rusak dan lain sebagainya. Banyak yang nanyain tuh, banyak yang lecet-lecet masuk rumah sakit, bla bla bla. KAI apa sih tanggung jawabnya? Ya kan, padahal bukan kewenangan kita. Ya aku tak bilang lah kayak gini, ya udah kalau itu masuk ke rumah sakit nanti komunikasi dengan teman-teman BPJS tadi. Ataupun meninggal dunia. Gimana nih KAI ini? Enggak, kita hanya ngasih arahan ke ke teman-teman Jasara Harja seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah paham dengan regulasi tadi, otomatis ya bisa berjalan dengan baik. Masalahnya ini itu tadi, karakter manusia itu beda-beda. Ada yang memang benar-benar mereka nggak paham. Iya. Treatmentnya seperti apa, kita kasih edukasi. Yang parahnya ini, yang susahnya teman-temannya sebenarnya paham, tapi pura-pura nggak paham. Tapi pura-pura nggak tahu gitu ya. Karakter kan. Nah, kalau yang nggak paham jadi paham enak. Treatmentnya kita kasih edukasi, ketika dia udah paham dia bisa menjalankan. Ini yang memang sudah benar-benar paham, tapi pura-pura nggak paham. Itu susah, karena apa, udah kaitannya dengan karakter watak seseorang tuh kita susah untuk ubahnya. Paham ya secara paham, ini ya? Oke. Nanti bantu kalau ada temen yang nanya jawabnya gitu. Atau juga kalau sana kan buat postingan tuh lagi nggak sengaja nyekrol, ada postingan KAI kereta api Sumber Official itu, ya entah minimal like atau komen. Share, jadi promosi dong. Tugas humas juga kan. Iya benar. Itu. Nah, apalagi udah paham tadi ya secara paham, dia. Paham. Oke. Ini kali Bang, cara mengukur keberhasilan kerja public relations itu kayak gimana sih? Oke, banyak ya indikatornya sebenarnya. Terutama terkait dengan informasi itu ya harus tersampaikan dengan baik juga, baik itu ke teman-teman internal maupun eksternal. Yang lebih mudah deh aku kasih indikator yang lebih mudah untuk kita pahami, output daripada kita alihkan ke eksternal ya. Kan salah satu stakeholder kami kan itu adalah media massa. Iya, wartawan. Salah satu indikator bisa melakukan penilaian bahwa humas ini berhasil atau enggak ya kita lihat aja pemberitaannya positif atau negatif. Kan tons pemberitaan itu ada yang positif, negatif, ada yang netral. Nah, kita lihat perbandingan dari 3 tons ini itu lebih cenderung ke positif atau negatif. Kalau seandainya pemberitaan itu lebih cenderung ke negatif, berarti nggak berhasil. Kalau positif ya berhasil ya gitu ya. Kalau netral ya perlu perbaikan dan lain sebagainya supaya pemberitaan di KAI di Periode 2 ini terutama itu lebih cenderung ke yang positif seperti itu. Maka harus melakukan survei. Iya, kita ada. Jadi setiap pemberitaan yang masuk ke kita itu, baik itu dari teman-teman yang memang japri saya langsung ngirimin pemberitaan, ataupun kita cari di kanal istilahnya Google dan lain sebagainya, itu kita catat, kita laporkan ke pusat juga. Jadi ada
kami ada laporan per minggu. Laporan per minggu, setiap rilis yang keluar berapa banyak, terus pemberitaan positif yang keluar itu berapa banyak, dan kita laporkan ke pusat. Dan itu di peringkat, dinilai di peringkat, jadi setiap minggu itu pasti ada laporan juga dari pusat. Oh, di pre 2 sekian ratus pemberitaan positif, di pre 3 dan lain sebagainya. Itu dari pusat juga sudah melakukan monitoring ya bahasa kita. Di sini pun kita lakukan monitoring. Bagaimana kita mengetahui bahwa keberhasilan seorang humas itu salah satu indikator dari pemberitaan positif tadi ya kita catat tadi, dilihat dari jumlah banyak sedikitnya pemberitaan positif yang keluar dari teman-teman media seperti itu. Banyak sebenarnya indikator yang lain, baik itu indikator pengguna, contoh pengguna jasa, teman-teman masyarakat nih banyak ini nggak, banyak komplain nggak dengan pelayanan KAI dan lain sebagainya, atau pelayanan dari kecepatan dalam respon media sosial, banyak indikator itu secara spesifik ya. Untuk enaknya lagi kita mengetahui keberhasilan kehumasan itu dilihat dari pemberitaan positif itu. Pemberitaan positif. Meskipun banyak indikator yang lain. Gitu. Menurut Abang sendiri nih, apa kompetensi utama yang harus dimiliki seorang PR profesional? Ya jelas ya, banyak ya. Sebenarnya itu kembali ke ke sumber daya manusianya ya. Jadi ya memang setiap humas itu yang pertama, yang menurut saya pribadi ya, itu harus mempunyai kompetensi terkait dengan public speaking. Iya, betul sekali. Karena apa? Meskipun banyak data yang dikumpulkan, terus informasi yang dia dapat ketika dia menyampaikan informasi itu nggak tersampaikan dengan baik kepada audiensnya, kepada stakeholdernya, otomatis ya itu tadi nggak bakal berjalan dengan baik fungsi dan tugas humas di situ. Publikasi banyak kompetensi yang lain seperti editing foto video yang sebagai penunjang kegiatan kehumasan. Karena apa? Informasi itu nggak cuma sekedar kita ngobrol seperti ini dengan metode wawancara, tapi bisa berupa data, berupa gambar, berupa ya visual gitu kan, entah itu flyer, entah itu video dan lain sebagainya. Dan itu sebagai kompetensi pendukung yang memang harus punya dalam seorang humas seperti itu. Dan banyak kompetensi yang lainnya yang berkaitan jurnalistik, harus kompetensi dia harus bisa nulis, bisa ini gitu. Tapi yang memang itu secara umum, tapi memang kan sama seperti kalian kuliah lah. Kalian mungkin kuliah punya jurusan Ilkom itu pun pasti ada fokus-fokusnya. Enggak semuanya betul. Dari semester 1 sampai semester akhir itu belajar semuanya tuh enggak gitu kan. Nah, sama seperti halnya di kehumasan, memang ada spesialisnya istilahnya, tapi secara umumnya minimal dia humas itu mengetahui, tapi memang ada secara spesifiknya mereka harus ada beberapa yang dikuasain. Contoh kayak teman-teman Bang Rehan juga nih, ini dari Ilkom juga teman-teman dari Ilkom UIN Pekanbaru ya Bang ya, UIN Pekanbaru gitu, basicnya ada, dia udah dari Ilkom. Iya benar. Semuanya bisa, dia dukunnya di sini kalau di humas gitu. Ya, dukunnya gitu. Jadi minimal seorang humas itu dia paham dulu dengan tupoksinya seperti apa, terkait dengan ya itu tadi balik lagi ke profesionalannya. Ada yang memang kuatnya di nulis, ada yang kuatnya di editing, ada yang kuatnya dengan desain dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga, tapi secara umumnya mereka harus bisa ke semua tupoksi itu seperti itu. Nah terakhir nih Bang, kasih kata, banyak banget tadi. Ini udah terakhir nih, terakhir nih. Kasih kita sedikit kata-kata dong buat anak komunikasi yang lagi ngejalanin kuliahnya sekarang gitu. Yang mau jadi humas juga seperti Abangnya ya, mau sesukses ini gitu kan. Iya, kasih sedikit wejangan gitu ya Pak ya. Ini secara umum aja ya, bukan secara kehumasan lah ya. Secara umum ya. Aku punya prinsip ya. Mungkin yang juga bisa kalian terapkan atau mungkin ada yang kurang cocok dan lain sebagainya. Prinsip aku ya 1. Aku bilangnya 1 tapi ada angkanya, berarti ada 2-nya nanti. 2, 3. Ya aku punya prinsip 1, apapun sekecil apapun yang kita lakuin ya, baik itu dari sisi kehumasan maupun sisi yang lainnya itu ya, berusaha untuk memberikan yang terbaik, meskipun terkadang
apa yang kita berikan itu belum tentu yang terbaik menurut orang lain gitu ya. Apa ya istilahnya kalau dalam Al-Quran tuh khairun nas anfa'uhum linnas. Kita paham bahwasanya ini muslim semua, sorry. Iya, ada teman kita yang apa ya, ini sampai tapi dikutip dari ininya aja ya. Dikutip dari kalimatnya saja. Mungkin dari teman-teman yang ini, sorry, Protestan atau ini Katolik? Buddha. Tambah lagi Buddha mungkin sejalan lah ya. Bahwasanya ya manusia terbaik itu adalah manusia yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Mungkin pendapatnya ya kalau itu ya. Jadi sekecil apapun hal-hal yang berpotensi itu merujuk kepada kebaikan, sekecil apapun itu lakukan, jangan ditunda dan lain sebagainya. Karena tidak semua hal yang kecil itu dianggap kecil sama seseorang. Mungkin benar. Dari hal yang kecil itulah yang sangat berharga, sangat bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Apapun itu, tapi tujuannya dengan kebaikan. Gitu. Terus yang kedua, dulu aku punya prinsipku salah dulu. Nah, itu tetap aku jalanin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tadi aku berupaya untuk menjadi seseorang yang bisa manfaat. Meskipun dengan keterbatasan, kan semua orang kan pasti mempunyai keterbatasan, tapi kita maksimalkan keterbatasan itu supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dulu aku beranggapan, aku harus baik sama orang yang nggak baik sama aku, bukan jahat ya, nggak baik sama aku pun aku berusaha untuk memberikan yang baik untuk dia, apalagi yang memang jelas-jelas orang yang baik sama kita ya, gitu kan ya. Kita selaku manusia kan pasti harus seperti itu. Anak jelek kita ketika orang sudah baik sama kita, tiba-tiba orang tuh nggak baik sama dia. Dulu aku salah berprinsip. Aku tetap lakuin ketika aku berbuat baik sama orang, aku masih berharap orang itu berbuat baik juga sama aku. Gitu. Itu yang aku ini, tapi buat berharap nggak harus ngotot ini, enggak. Ketika aku berharap seperti itu, ternyata realisasinya dia nggak baik sama kita, atau dia cuek, atau bahkan yang malah justru jahat sama kita, hati kita yang jadi sakit. Betul. Ini ada teorinya. Hati kita jadi sakit dan jadi penyakit buat kita juga. Akhirnya kita beranggapan ini orang jahat, orang nggak baik, kan rusak hati kita, jelek jadi hati kita gitu kan. Ketika aku berbuat baik sama orang, baik itu orang yang berbuat baik sama aku juga ataupun orang yang jahat, yang kurang baik sama aku tetap berbuat baik semaksimal aku, semampu aku dan lain sebagainya. Saat itu aku berharap. Nah, sekarang aku ubah. Aku tetap berbuat baik sama orang semampu aku. Contoh kayak gini, ini aku anggap aku berbuat baik. Dalam artian, tanda kutip bukan seperti apa, enggak ya. Tapi aku pribadi aja. Karena aku juga ngerasa yang namanya jadi seorang mahasiswa yang minta data itu susahnya seperti apa, yang nemuin dosen itu seperti apa, aku ngerasa. Jadi aku beranggapan, aku kalau bisa teman-teman nggak ngerasain apa yang aku rasain lah gitu. Itu kan hal-hal yang baik ya gitu seperti itu. Dan itu aku berupaya coba iniin. Nah, kalau dulu itu tadi aku berharap. Sekarang aku ubah. Aku ubah dengan keyakinan aku tetap berbuat baik dengan orang yang baik sama aku maupun yang tidak baik dengan aku ubah. Tetap aku jalanin itu, tapi aku ubah dengan aku nggak berharap lagi. Orang itu membalas kebaikan aku, nggak. Tapi aku mempunyai keyakinan bahwa Tuhanku pasti nyiapin orang lain untuk yang jauh bisa nge-treat aku jauh lebih baik dengan apa yang aku lakuin ke orang lain itu. Itu merinding tau aku. itu pun baru aku lakuin 2 tahun lah. 2 tahunan. Mudah-mudahan istiqomah kayak gitu. Jadi ketika aku plong aja, ketika aku berbuat baik sama orang itu mau membalas dengan kebaikan dengan aku, ya syukur, gitu. Enggak juga yang enggak jadi masalah, karena aku mempunyai keyakinan itu. Tuhan pasti nyiapin orang lain yang bisa nge-treat aku jauh lebih baik. Mungkin aku berbuat baik dengan kamu Mas ya gitu ya. Aku enggak tiba-tiba besok-besok dia yang berbuat baik sama aku, atau kamunya atau Jaki atau ini lupa aku namanya gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau dulu enggak, aku ngotot nih. Aku liatin ketika 2-3 kali aku sudah berbuat baik sama dia masih cuek atau bahkan lebih jahat sama aku udah berubah nih. Aku udah berubah. Oh, udah besok-besok aku enggak mau lagi deh berbuat baik sama dia gitu. Nah, sekarang aku ubah. Semampu aku seperti apa, tahan, kan manusia namanya juga, kadang-kadang ada kesabaran dan lain sebagainya, dan itu aku berusaha untuk maksimalin sampai saat ini. Ada yang kita berbuat baik, kadang-kadang kita
orangnya masih jahat sama kita, bahkan jadi penyakit buat kita dan lain sebagainya, aku cuek aja lah. Gitu. Karena aku yakin dan itu terbukti. Benar. Aku misalnya berbuat sama orang tadi, orang itu enggak, ternyata ada orang lain yang jauh bisa nge-treat aku jauh lebih baik. Contoh aja ya. Misal aku ngasih duit lah 1.000 nih. Ngasih duit 1.000 dengan orang inilah. Dia ternyata nggak ngasih aku juga gitu loh. Orang lain. Kebukti ketika aku misal mobilku rusak, ini real banget, mobilku rusak, motorku rusak, ini yang lebih tepatnya mobil sih di sini. Kalau aku ada teman aku suka ikut majelis taklim atau apalah. Ketika mobilku rusak disuruh bawa ke bengkel dia. Bahkan kemarin hitung-hitungan aku mungkin lebih dari 5 juta deh. Karena dibantu ngecat seluruh mobil, terus juga dan lain sebagainya, dan dia nggak mau dibayar. Gitu. Kebukti akhirnya gitu. Ataupun dengan bukan dengan nominal uang, misalnya aku bantu dia ini. Ternyata ketika ini dia nggak bantu aku, ternyata ada orang lain yang jauh lebih banyak bantuannya ke aku gitu loh. Dan itu kebukti. Pada akhirnya kita tahu kan Pak, kalau misalnya kita buat kebaikan pasti juga akan dibalas sama kebaikan yang lainnya. Jelas di gitu. Teman-teman Buddha juga kayak gitu juga kan, apa hukum karma ya kalau di sini ya, kalau di Buddha ya tuh. Itu juga kan, tuh sampai merinding tuh aku. Nah ini juga itu terus terang aja baru 2 tahun ini aku pakai. Dan manfaatnya apa? Hati aku tenang, aku nggak punya penyakit hati. Dia ini nggak baik, nilai orang nggak baik itu. Kalau kemarin aku masih untuk apalah bantu dia, dia juga nggak baik sama aku gitu kan. Nah itu kan merusak, kotor hati kita kan di situ. Nah dengan prinsip yang aku pakai sekarang, jadi aku masa bodoh. Tetap ketika dia butuh bantuan aku, semampu aku bisa bantu ya aku bantu. Enggak ya udah, karena memang keterbatasan kita gitu kan. Dia mau nilainya seperti apa ya terserah. Seperti itu. Jadi hati kita nggak kotor. Ketika dia butuh lagi, meskipun dia nggak baik sama kita, ya semampu kita. Misalnya kita mampu bantu, ya tetap kita bantu gitu loh. Itu apalagi ya sampai punya niat yang nggak baik atau apa. Kalau dulu masih kadang-kadang meskipun tidak terrealisasi, kadang-kadang masih terpikirkan. Kita nih udah baik sama ini, tunggulah kau. Kalau bahasa Palembang ya, tunggulah kau besok-besok kalau ini. Ada tuh terbesit, tapi ya tinggal kita aja ngefilternya. Kalau kita nggak pandai, nggak pinter ngefilter, ya bakal kejadian nggak baik gitu kan. Tapi alhamdulillah itu masih terfilter di diri aku gitu kan. Tapi ya hati kita rusak kayak gitu. Contoh kayaknya aku aja yakin ini dari teman-teman ini. Wah ini janji hari ini. Bapak ini kayaknya nggak mau bantu aku nih. Pasti yakin lah gue. Ya kan? Pasti kayak itu. Bapak ini sok sibuk banget. Bapak ini. Padahal dari kami sudah berusaha menyiapkan waktu karena memang keterbatasan kami gitu kan. Entah itu hari libur, entah itu ada kegiatan yang lain, entah itu ada hal-hal yang inilah yang menyebabkan bahwa pelaksanaan kegiatan wawancara kita ini nggak bisa terlaksana saat itu. Dan ini juga sebenarnya bisa aja aku hari ini libur kok ngapain aku harus kerja, ya kan?